mulai dari awal nggak suka, itu nanti sampai aku finish pun tetap nggak suka sama saya gitu loh. Semalam itu majikan aku yang pertama telepon lagi jam 11 malam, nggak aku angkat, kan aku sudah nggak mau lah ngebahas gitu ya, apalagi kalau nadanya itu sudah nada tinggi, saya itu malas untuk mengangkat teleponnya. Tapi aku sudah nyerahin ke mereka untuk mencari sendiri ya yang menjaga nenek. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhaya Family. Nah, nenek aku sudah duduk di tempat biasanya ya teman-teman ya, ada di kamarnya, duduk di tempat pembuangannya, dan majikanku sudah berangkat. Dan ini tadi aku ngambil jeruk ya yang dikasih teman aku di sana ya, dan stok jerukku juga masih banyak teman-teman. Rencananya nanti mau tak bagi-bagi waktu aku libur gitu ya, aku mau bawa gitu ya, karena takutnya kalau terlalu lama nggak enak kalau dimakan. Tapi sebetulnya kalau jeruk Bali ini semakin lama semakin enak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, aku mau bikin sarapan terlebih dahulu. Nanti habis aku sarapan aku mau menceritakan hasil akhir itu ya. Kemarin waktu majikan aku kesini, beliau menjenguk nenek dan juga membahas sesuatu hal, dan beliau juga pamit mau berlibur ya. Dan disitu juga saya kan dikasih uang untuk mencari pengganti aku waktu aku libur gitu ya, dan aku memang punya rencana libur tanggal 22 gitu ya, dan sudah dikasih uang, dan majikan aku yang pertama itu sudah mempercayakan semuanya kepada saya. Tapi kenyataannya kemarin itu sudah beda cerita lagi teman-teman. Ikutin terus videonya, nanti di akhir video mau aku menceritakan kembali bagaimanakah akhir ceritanya kemarin itu dan apa yang dibahas, dan bagaimana kelanjutan ceritanya kita sambung nanti setelah aku sarapan pagi. Ceritanya hari ini aku mau bikin sarapan pakai ini teman-teman ya, roti tawar, dan ini apa ini namanya ya, rumput laut ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi kok lupa nggak beli sambal tahu aku, masya Allah, pikun sudah wes apa enggak apa-apa. Dan ini aku sudah ngerebus air, dan di sebelahnya sini aku mau bikin roti tawar ya siapa ya, Semarang. Wah, aku jangan sing galak guys. Sayang， 下来香蕉一大个，很多人嘛，我拿那么多，你卖光光，拿6双来卖光光。多少钱？ 70块多少？80块要70块。
nana một tua này, cái này con. 熟了吗？好没有？ Đấy, có cái khoai cái ảo rồi đấy. 好， 很多人讲不要太成熟，太成熟来吃饭就坏掉哈。我一个人给我买那么多蒜，谢谢哈。好，谢谢。我要你70块就好，卖给人家80。好，谢谢。谢谢。想买。 Disuruh beli pisangnya teman-teman, ini tadi 70 N. Orangnya tuh kalau jualan memaksa harus dibeli kayak gitu ya. Ya udah aku beli. Biasanya itu nggak terlalu bagus pisangnya teman-teman. Nih kayak gini. Ini tadi 70 NT. Kalau dirupiahkan jadi 35.000 rupiah. Ya wes lah aku beli ya teman-teman, daripada nanti memaksa kayak gitu. Sebetulnya ini sudah agak gimana gitu, tapi nanti mau tak bikin kue aja teman-teman ya, sama oatmeal gitu ya. Lanjut bikin kue ya teman-teman. Ini jeruk nipisnya sudah saya peras, tinggal nunggu air hangat ya teman-teman. Nah ini mau tak olesi margarin sedikit saja ya, karena aku kan program diet teman-teman. Pakai 2. Nah ini mau tak tambah anggur, dikasih tomat juga bisa teman-teman ya, pakai selada juga bisa, opsional aja terserah. Aku suka banget sama ini, saya kasih 2 lembar ya. Semua aja deh, ini ada 4 lembar tuh. Dan ditutup, udah gini aja ya, gak ada selada, gak ada tomat, udah gini aja cukup. Oke teman-teman, ayo sarapan. Sebelum lanjut melakukan aktivitas, monggo sarapan teman-teman dulu. Minum. Pagi-pagi minum air jeruk nipis, mantap. Nah, yuk sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi misal pakai sambal lebih enak teman-teman, agak pedas-pedas gimana gitu. Ini nggak ada sambalnya. Tuh, lihat deletek, tuh telurnya deletek ya. Ini mungkin sampai 300 kalori ya teman-teman ya. 2 keping roti tawar ini 200. Terus telurnya, norinya, ada sedikit mentega, 300-an lah. Jangan terlalu sering makan ginian ya. Kemarin itu aku nanya apakah ini tepung gandum, katanya iya. Terus aku curiga ini bukan tepung gandum, soalnya warnanya putih. Kalau tepung gandum itu warnanya coklat. Ternyata aku lihat itunya pakai terjemahan pakai tepung terigu. Tepung gandum itu memang warna roti tawarnya itu agak sedikit gelap gitu loh. Terus ini itu agak sedikit terang. Ini berarti kan tepung terigu. Aku udah curiga, tapi penjualnya bilang ini tepung gandum. Sudahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur aku beli, ya udah aku makan ya. Satu puluhan lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ya ceritanya. Mumpung aku masih ada waktu, habis ini aku mau membantu nenek untuk bangun tidur, untuk sarapan pagi, bangun tidur, untuk ganti baju, untuk ganti popok, kemudian membantu nenek untuk makan sarapan paginya. Ada telur di sana dan juga ada kue itu tadi ya, ubi jalar. Terus habis ini aku mau mengantar nenek untuk mandi, dan hari ini nenek belum sekolah ya teman-teman ya, karena masih tanggal merah sampai besok hari Rabu mulai masuk lagi. Saya di sini masih 1,5 tahun ya. Nanti di tahun depan tepat bulan 3 tanggal 15 saya di sini sudah 2 tahun ya.
Dan selama saya bekerja di sini, saya itu mengambil libur pertama kali itu di hari raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Setelah aku di sini bekerja 1 tahun, aku ngambil liburnya. Nah, setelah saya ambil libur perdana di hari raya Idul Fitri, kemudian saya ambil lagi libur yang kedua 2 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, insya Allah nanti minggu depan aku mau libur untuk yang ketiga kalinya. Pertama kali aku libur di sini, saya tuh minta izinnya ke majikanku yang nomor 2, yang biasa ada di sini ya teman-teman ya, yang sering berantem sama saya. Dan sewaktu aku minta izin libur di majikanku yang nomor 2, beliau menjawabnya gini, kamu bilang aja ke majikan yang pertama gitu kan. Oke, habis itu aku udah gimana gitu ya. Kemudian saya bilang lagi ke anaknya yang cewek, saya minta tolong untuk menjagakan nenek ya, karena aku mau libur. Dia pun bilangnya ngomong aja ke majikan yang pertama. Oke, dua-duanya kan nggak ada jalan keluar gitu ya. Dan yang terakhir akhirnya aku ngomong ke majikanku yang pertama. Aku langsung ngomong kalau bulan Idul Fitri Lebaran aku mau ambil libur bos. Beliau langsung ngomong iya gak apa-apa gitu kan. Terus beliau mengusahakan mencari pengganti sementara buat aku liburan ya, untuk menjaga nenek. Nah kemudian majikan yang nomor 1 itu mencarikan pembantu orang Talu untuk menjaga nenek di sini ya teman-teman ya. Dan waktu itu aku ngambil libur 2 hari ya teman-teman, karena hari Idul Fitri aku kepinginnya nggak terlambat untuk sholat id waktu itu ya. Aku pun pagi-pagi sekali berangkat, dan orang yang merawat nenek pun juga ke sini. Nah itu dapat orang Talu. Dan di libur aku yang kedua, saya langsung minta izin ke majikanku yang pertama. Nah majikanku yang pertama langsung mengiyakan, mengizini. Dan waktu aku mengambil libur yang kedua, majikan aku yang pertama itu kan mempercayakan semuanya kepada saya gitu ya teman-teman ya, untuk mencari pengganti aku sementara. Dan beliau ngasih uang untuk aku untuk mengasih upah untuk membayar pembantu sementara tersebut sewaktu aku liburan gitu ya. Itu kan udah menjadi keputusan majikan aku yang pertama. Nah aku dikasih uang itu jauh hari sama majikanku yang pertama sewaktu beliau ngantar obat, dan dia pun ngasihnya ke aku uang tersebut untuk menggaji orang yang akan menggantikan saya sementara merawat nenek gitu ya waktu aku liburan. Nah sebelum aku berangkat malamnya itu aku bilang ke majikanku yang nomor 2 bahwasannya besok aku mau libur bos gitu kan. Kemudian aku nunjukin HP aku yang aku buka pakai Google Maps ya. Aku memastikan, pengen tahu betul apa bener bus ini tujuannya ke terminal sini, soalnya saya mau ke Sincu gitu kan. Dan majikanku nomor 2 ngomongnya iya betul gitu kan. Ini yang ngerawat nenek itu bukan aku sendiri teman-teman, saya minta bantuan ke teman aku gitu ya, mencarikan anak swasta gitu. Dan akhirnya pagi-pagi sekali jam 6 anak tersebut datang, dan aku harus mengajarinya walaupun sudah saya kasih videonya belum tentu paham gitu ya. Terus aku di sini mengasih kesempatan untuk mempelajarinya 1 jaman lebih gitu teman-teman ya. Terus kemudian aku jam 8 berangkat gitu ya. Selama aku liburan yang kedua itu banyak kendala teman-teman. Anaknya yang ngerawat nenek itu nggak kuat membopong Simbah ya, dia harus minta tolong ke orang lain gitu. Jadi aku harus telepon teman aku ke sana kemari, dan anaknya tersebut juga minta bantuan ke majikan aku. Nah sewaktu minta bantuan ke majikan aku itu waktu di sini cuman dilihat aja gitu teman-teman, cuman nggak dibantu gitu teman-teman, cuman dilihat aja gitu kan. Memang dari pertama aku kesini pun juga gitu sama, dia nggak mau menolong membantu, itu nggak mau, cuman ngelihat aja. Memang seperti itu gitu ya. Terus kemudian kemudian majikan aku memanggil cici sebelah sana yang biasa kesini ya, orang Taiwan, untuk membantu anak tersebut. Dibantulah ya. Nah habis itu, dan untuk seterusnya anak yang di sini yang merawat nenek itu telepon aku terus, nggak kuat katanya. Terus aku minta tolong ke teman-teman aku yang ada di sini. Alhamdulillah dibantu gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian pas waktu majikan aku sudah berangkat bekerja ke gunung, ke kebun, anaknya ini
mau ngangkat nenek nggak kuat, telepon mencari majikan aku gitu kan ya. Dan otomatis majikanku marah teman-teman, soalnya kenapa, majikanku sudah berangkat ke gunung, ke sawahnya, ke kebunnya kayak gitu ya. Dan kemudian anak tersebut minta bantuan ke saya untuk memanggilkan teman aku yang ada di sini gitu, bisa lah ya, ada yang mau gitu, walaupun nggak tepat waktu, walaupun telat, temanku banyak yang ngebantu gitu ya. Nah waktu aku mau pulang, majikanku yang nomor 2 itu telepon, itu aku sudah ada di stasiun Sincu teman-teman ya, jam 7 malam. Terus bilangnya pokoknya agak nadanya itu agak tinggi teman-teman ya, tapi aku cuek aja lah, aku liburan ya kan gitu kan, aku memaklumi lah kalau anak baru nggak kuat itu, memaklumi gitu ya, soalnya aku dulu pun juga gitu. Terus habis majikanku yang nomor 2 telepon, gantian anaknya yang perempuan Kuku telepon saya ada di sini, saya video call gitu teman, saya ada di sini gitu kan. Nah setelah aku sampai di rumah, anak tersebut kan sudah siap-siap mau pulang ya, sudah selesai tugasnya. Kemudian majikan aku tuh telepon, majikan yang kedua telepon, kamu sudah pulang? Sudah, aku bilang gitu, nadanya tinggi, teman-teman marah gitu. Lain kali kalau cari orang itu yang bener, yang pinter, yang bisa gitu kan, kamu salah milih orang gitu. Dia nggak seneng gitu teman-teman ya, karena anaknya katanya nggak bisa kerja gitu ya, nggak kuat untuk membopong nenek. Memang neneknya berat teman-teman, nggak ringan, berat, tidak semua orang bisa. Aku pun di sini dulu pertama kali membopong nenek selama 1 bulan itu aku juga pendarahan, karena perut saya nggak kuat untuk angkat nenek. Akhirnya aku pakai korset pun tetap pendarahan ya, bercak itu teman-teman ya, bukan pendarahannya banyak, enggak, cuman bercak gitu. Nah setelah majikan aku yang kedua telepon, giliran majikanku yang pertama telepon malam, nenek kenapa gitu kan, emangnya kenapa nenek, nggak terjadi apa-apa, nenek baik-baik saja, aku bilang gitu. Majikanku yang pertama ini dapat laporan dari majikanku yang kedua dan mengatakan kalau yang menjaga nenek di sini itu kurang bagus segala macem. Terus akhirnya majikanku yang pertama ini menanyakan ke saya gitu ya. Terus aku ngomong apa adanya, ya penting nenek nggak jatuh bos, baik-baik saja, ya sudahlah, terus gitu kan, udah aman ya. Terus kemudian telepon lagi majikanku yang kedua, lain kali cari orang yang bener gitu, yang pinter gini. Aku sudah ada di kebun, dipanggil suruh bantu-bantu, dia marah di situ, marahnya teman-teman. Dan akhirnya saya ngambil libur lagi bulan ini tanggal 22, dan aku sudah ngomong ke majikanku yang pertama, dan saya lagi-lagi tidak ngomong ke majikanku yang kedua. Biarpun saya ngomong minta izin ke majikanku yang nomor 2, keputusannya tetap saya harus ngomong ke majikanku yang pertama. Makanya aku nggak ngomong, aku langsung ngomong ke majikanku yang pertama. Nah majikan aku yang pertama itu waktu kesini, waktu aku bikin video kemarin itu teman-temannya, majikanku kesini ngantar apa itu obat, menjenguk nenek, dan disitulah beliau memberikan informasi bahwasanya beliau mau liburan ke luar negeri ya teman-teman ya, selama pokoknya mulai tanggal 17 sampai tanggal 2 bulan 11 ya, tanggal 17 bulan 10 sampai tanggal 2 bulan 11. Dan beliau pun ngomong, kalau kamu mau libur ngomong aja tanggal berapa, soalnya aku nggak ada di rumah tanggal tersebut sampai tanggal sekian gitu kan. Nanti kalau kamu pas minta izin libur aku udah di luar negeri, saya nggak bisa ngasih uang ke kamu untuk mencari pengganti kamu sementara gitu kan. Terus akhirnya aku kesempatan lah ya, aku ngomong oke lah kalau gitu aku mau ngambil libur tanggal 22 bos gitu kan. Oh ya nggak apa-apa. Terus aku dikasihlah uang ya, dikasihlah uang untuk mencari pembantu sementara untuk merawat nenek gitu teman-teman ya. Dan kemudian saya pun menyerahkan itu ke teman aku, seperti biasanya ke mami, aku biasanya manggilnya itu mami teman-teman ya. Dan mami nanti itu membantu saya untuk mencarikan anak yang mau merawat nenek aku sementara ya, selama aku liburan gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu oke, mami sudah mengusahakan gitu ya teman-teman ya. Terus aku kasih tahu untuk gajinya tetap seperti bulan kemarin Mi, bilang gitu. Oke, mami sudah oke. Nah dan kemudian malamnya majikan saya kan yang nomor 2 pulang. Terus aku ngomong, bos tanggal 22 aku mau libur, dan ini aku sudah dikasih uang sama majikan yang pertama untuk mencari pembantu sementara untuk merawat nenek selama aku liburan gitu kan. Terus dia spontan langsung marah, kamu gak boleh sembarangan nyari orang gitu kan, kamu harus mencari yang betul-betul profesional merawat lansia. Saya tidak sanggup untuk mencarikan yang betul-betul profesional karena saya
temennya terbatas, nggak banyak. Kalau bos mau mencari sendiri silahkan, dan ini uangnya nanti saya kasih ke bos, bilang gitu kan. Nggak gitu, kamu harus cari yang betul-betul bisa merawat nenek yang kamu kenal gitu. Saya nggak bisa teman-teman ya, saya nggak bisa menjadikan kayak itu, soalnya teman aku semuanya pada kerja sendiri-sendiri, semuanya pada jaga lansia, tidak ada yang menganggur gitu ya, tidak ada yang nggak kerja di sini, semua kerja. Mana mungkin mau menjaga nenek aku, sedangkan teman aku menjaga neneknya, menjaga lansianya, kan nggak mungkin mau gitu kan ya. Jalan satu-satunya mencari anak pabrik yang mau part time, atau anak swasta yang mau part time kayak gitu, atau anak swasta yang nggak ada kerjaan masih menunggu job baru, itu baru bisa ya. Atau mencari anak yang masih ada di kantor agensi menunggu job barunya yang resmi, tapi kan kesulitan buat saya karena saya nggak mempunyai banyak teman gitu ya. Dan akhirnya aku jalan satu-satunya tetap minta tolong ke mami. Kalau mami kan pasti mengusahakan teman-teman ya, karena memang sudah profesinya beliau, sudah pekerjaannya beliau gitu ya. Dan akhirnya majikan aku yang nomor 2 yaitu tanya yang profesionalin, aku pun ya nggak sanggup ya mencarikan yang profesional. Yang penting intinya ada yang menjaga nenek, ada yang merawat nenek, nenek nggak jatuh, intinya seperti itu buat aku teman-teman. Nah terus habis itu selesai sudah, terus besoknya majikan aku yang nomor 1 telepon teman-teman, nanyain. Biasanya dia nggak pernah ngomong ke saya itu pakai nada tinggi. Dia bilangnya gini, waktu kamu libur yang kedua dulu kamu mencari anak itu nggak pandai ya, nggak bisa ya, dia bukan penjaga lansia, katanya dia nggak kuat bopong nenek. Iya betul, tapi kan nenek nggak jatuh, dia bilang gitu. Tetap minta bantuan ke teman-teman aku, juga minta bantuan ke Cece, juga minta bantuan majikan, tapi mereka berdua nggak ada yang bantu, cuman ngeliat, aku bilang gitu. Tapi kalau temanku yang kesini itu membantunya, betul-betul membantu dibopong. Memang untuk membopong nenek itu kalau nggak terbiasa emang susah, soalnya neneknya nggak ringan, berat banget, aku ngomong gitu ke majikan aku yang pertama. Terus gimana bos, aku bilang gitu. Itu majikan yang kedua nggak suka gitu, aku tahu dia nggak suka, aku tahu, aku bilang gitu. Terus sekarang gimana, aku bilang gitu kan. Kalau memang nggak cocok, misal cari sendiri gimana bos, aku bilang gitu. Siapa yang nyari monggo silahkan, aku bilang gitu teman-teman ya. Majikan itu yang pertama gini, sebetulnya saya percaya sama kamu, tapi kamu harus mencari orang yang betul-betul profesional, yang betul-betul bisa menjaga lansia. Kesulitan bos, aku bilang gitu. Yang penting anaknya sudah mau menjaga nenek, nenek nggak jatuh ya sudah, ya kan. Ya nggak tahu lah teman-teman ya, saya benar apa salah. Waktu aku majikan tuh saya nggak tahu, majikan aku ngomongnya pakai nada tinggi, aku pun pakai nada tinggi. Dia membentak-bentak, aku pun juga membentak. Itu pertama kalinya saya melawan majikan aku yang pertama pakai nada tinggi. Biasanya beliau itu kalau ngomong sama saya nggak pernah pakai nada tinggi ya. Ya mungkin karena tadi itu kena omongan dari majikan aku yang kedua, terus akhirnya ngefeknya ke saya nggak tahu ya. Karena beliau taunya anak yang dulu itu tidak bisa apa-apa kerja di sini dari majikanku yang kedua ya. Majikanku yang kedua ini yang marah-marah ke majikanku yang pertama, gini ngomong ke saya gitu kan pakai nada tinggi, dan akhirnya aku pun kena efeknya ya. Terus akhirnya aku ngomong ke majikan aku, nah kalau begitu cari aja sendiri untuk menggantikan saya waktu aku libur. Masalah kamu mencari sendiri, tapi kamu harus cari yang profesional gitu. Telepon teman-teman, ada telepon masuk ya. Ya intinya kalau majikanku yang nomor 2 itu memang kurang suka sama saya ya teman-teman ya. Mulai dari awal aku masuk bekerja di sini, memang beliau itu kurang suka sama saya, majikanku yang nomor 2. Kita itu sering berantem, sering bertengkar, pokoknya saya itu selalu dicurigai sama majikanku yang nomor 2 itu. Pokoknya apa yang aku kerjakan itu nggak ada benarnya gitu loh teman-teman ya. Jadi misalkan aku nanti mencari orang yang profesional, anak yang betul-betul pintar menjaga lansia, itu di matanya majikanku yang nomor 2 itu tetap salah, tetap nggak ada benernya gitu loh. Nah majikanku yang nomor 2 itu mulai dari awal nggak suka, itu nanti sampai aku finish pun tetap nggak suka sama saya gitu loh. Pokoknya yang sering kesini itu ke majikanku yang nomor 2 ya, saya itu selalu diintai, selalu dicurigai gitu teman-teman ya. Biarpun di sini itu ada CCTV, tapi saya itu serba salah gitu loh. Kadang itu antara dia ngomong
sama kejadian itu nggak sama gitu loh teman-teman. Padahal itu ada di CCTV loh, bukannya nggak ada CCTV. Itu kadang menuduh saya seenaknya gitu ya teman-teman ya. Itu majikanku yang nomor 2. Yang namanya orang nggak suka ya nggak suka gitu loh. Saya tuh orangnya nggak mau mencari perhatian, mencari gini harus menjadi orang lain, harus menunjukkan gini-gini kayak pembantu yang lama, saya nggak mau ya. Dan jujur sampai sekarang pun saya itu tetap dibanding-bandingkan sama pembantunya yang lama. Beliau itu sukanya, sayangnya itu sama pembantu yang lama, seneng banget sama pembantu yang lama. Pokoknya itu di mata beliau itu tidak ada orang baik selain pembantunya yang lama gitu loh teman-teman. Nah di situ kekuranganku di sini ya, tapi aku cuek-cuek aja. Saya tuh sebetulnya sama agensi suruh belajar seperti pembantu yang lama, saya nggak mau, karena karakter saya, sifat saya berbeda sama pembantu yang lama. Saya nggak mau menjadi orang lain, saya inginnya menjadi diri saya sendiri gitu teman-teman ya. Disuruh agent suruh mengalah kayak pembantu yang lama gini, saya nggak mau teman-teman. Saya kalau tahu orang itu tidak suka sama saya pun tidak mau tahu, saya pun cuek gitu loh. Saya pun tidak akan mencari muka untuk mencari perhatiannya, itu nggak mau gitu. Kalau dia nggak suka sama saya, ngapain aku harus menjadi orang lain? Terserah, kamu suka monggo, nggak suka monggo, saya adanya seperti ini gitu loh. Jadi saya kalau harus berusaha menjadi orang lain, harus mencari muka, kalau majikan nggak suka ya monggo terserah. Tapi kenyataannya beliau itu tidak suka sama saya. Saya sudah berkali-kali ingin mengundurkan diri dari sini ya, berkali-kali, buktinya sampai sekarang dipertahankan ya. Padahal aku sudah siap teman-teman, misalkan dibuang monggo, kan mereka sudah nggak suka gitu loh. Jadi yang membutuhkan tenaga saya ini sampai detik ini cuma majikanku yang pertama gitu loh. Tapi majikan aku yang kedua itu yang menandatangani, yang mengatasnamakan mengambil pembantu di sini itu yang majikanku yang nomor 2. Tapi kenyataannya beliau itu tidak suka sama saya. Tapi kenapa waktu aku pingin pindah dia nggak mau tanda tangan gitu loh, tidak mau melepas, kan aneh gitu ya. Dipertahankan tapi aku disakiti gitu teman-teman ya. Dipertahankan tapi selalu menyiksa batin pembantunya gitu loh. Tapi dia itu nggak ngerasa kalau saya di sini tekanan batin, itu nggak ngerasa. Dia ngerasa sudah bener apa yang mereka lakukan kayak gitu. Saya harus ini ngalah gini, nggak mau. Makanya saya itu banyak diemnya sama majikan yang kedua itu. Kemarin itu majikan yang pertama juga nanya, apa kamu komunikasinya dengan majikan yang kedua baik? Aku ngomong ya, saya ngomongnya gini ya, saya ngomong jujur sama majikan yang pertama. Saya itu ngomongnya ke majikan kedua itu kalau ada perlunya, kalau nggak ada perlunya enggak. Saya main foto Landi, saya ambil foto-foto saya gitu teman-teman ya, saya kirim ke dia gitu. Misalkan ada belanjaan yang habis atau gimana, cuman itu senjatanya. Saya jarang banget ngomong langsung ke majikan aku yang nomor 2 karena sering berantem. Saya pun nggak begitu suka, maksudnya itu saya pun tidak mau mencari muka gitu teman-teman ya. Saya harus pura-pura baik, harus pura-pura suka, itu saya nggak mau. Sekali beliau tidak suka sama saya tidak mau mencari muka untuk mencari perhatiannya biar beliau suka sama saya nggak mau. Kalau nggak suka ya udah nggak suka gitu loh, terserah, mau dibuang monggo, mau dipertahankan monggo, yang penting aku sudah mengajukan untuk mengundurkan diri dari sini ya. Jadi apapun, tindakan apapun yang saya lakukan, pekerjaan apapun yang saya kerjakan di mata beliau itu tidak ada benarnya, selalu jadi beban omongan, selalu jadi beban permasalahan, dan selalu dibesar-besarin gitu ya teman-teman ya. Mulai aku bekerja, mulai aku jaga nenek, mulai aku makan, mulai aku libur, segala macam lah, gak ada benernya. Pokoknya semuanya jelek di matanya majikan aku yang nomor 2 karena tidak suka sama pembantunya gitu loh. Di mata beliau saya itu kurang baik, TKW yang kurang bagus, kerjanya kurang baik gitu loh teman-teman, jelek lah istilahnya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, akhirnya untuk yang menggantikan saya nanti waktu aku libur saya nggak tahu, karena semalam itu majikan aku yang pertama telepon lagi jam 11 malam, nggak aku angkat karena aku sudah apa ya, nggak mau lah ngebahas gitu ya. Apalagi kalau nadanya itu sudah nada tinggi, saya itu malas untuk mengangkat teleponnya. Tapi aku sudah nyerahin ke mereka untuk mencari sendiri ya, yang menjaga nenek. Pokoknya waktunya libur, saya nggak mau tahu siapapun yang menjaga nenek gitu ya. Karena apa? Karena aku mencari sendiri nggak bener
ya teman-teman ya, salah di mata mereka, biar mereka yang mencari penggantinya sendiri. Yaitu ya, pokoknya untuk liburan ini saya nggak mau tahu siapa yang mau menunggu, monggo silakan. Kalau diserahkan sama saya pun sudah berusaha mencari ya sedapatnya, yang penting neneknya ada yang menjaga nggak jatuh gitu ya. Untuk mencari yang betul-betul profesional itu nggak mungkin ada kalau cuman sehari teman-teman ya, soalnya menjaga lansia yang lumpuh total itu juga butuh tenaga yang ekstra, jadi nggak semuanya bisa gitu loh. Biarpun TKW-nya itu, biarpun nanti yang kesini yang merawat nenek itu sudah profesional, kalau cuma sehari ngangkatnya itu pun nggak mungkin langsung bisa, itu juga butuh waktu gitu loh, nggak langsung profesional tuh enggak. Yang Talu itu juga dulu gitu, aku lihat aku pulang dari liburan tuh nenek aku kelihatan capek, tapi aku cuek aja, saya nggak nyalahin, yang penting aku udah dapet libur gitu ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya aku waktunya libur berangkat misalkan nggak ada yang jaga, terserah ya, aku sudah berusaha mencari ternyata salah, terus nanti misalkan aku mau liburan gak ada yang ganti, ya udah biar dijaga sendiri, aku berangkat. Oke teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini, videonya aku akhiri, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.